Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok kami akan memberikan presentasi terkait hasil diskusi kami dengan judul analisis proses bisnis pada restoran cepat saji Kentucky Fried Chicken PT Fast Food Indonesia. Kami memiliki anggota 3 orang, yang dimana terdiri dari Muhammad Fikri Fadilah dengan NPM 201063121563 dan saya sendiri Muhammad Nur Iksan dengan NPM 201063121593. Dan ada juga yang terakhir Frido Firman Fadilah dengan NPM 201063121548. Mungkin langsung masuk ke materinya. Yang pertama akan dibawakan oleh teman saya yaitu Muhammad Fikri Fadilah. Baik, Dipersilakan. selanjutnya di latar belakang kenapa kita ngambil analisis proses bisnis di KFC, yaitu karena memasuki era kompetisi global menuju pasar persaingan bebas. Perusahaan ini harus berusaha untuk tetap bertahan dalam menjalankan operasinya dengan memproduksi produk yang terbaik, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Untuk mencapai produksi yang efisien dan efektif, Kentucky Fried Chicken atau KFC adalah salah satu perusahaan di bawah naungan PT Fast Food Indonesia yang merupakan salah satu waralaba restoran yang terbesar di Indonesia. Dengan adanya minat pasar yang tinggi akan kebutuhan makanan siap saji, maka KFC harus mempertahankan eksistensi usahanya antara lain dengan mengotorisasi semua produk dan perolehan aktif tetap dengan baik, menjaga persediaan barang dalam proses aktif dan tetap, mencatat siklus produksi yang valid dan sah, mencatat siklus produksi secara akurat, dan melakukan setiap aktivitas siklus produksi secara efisien dan efektif. PT Fast Food Indonesia Tbk sendiri adalah perusahaan retail yang menyediakan persediaan barang hingga pelatihan pegawai dan orang atau badan yang bergabung dalam waralaba Kentucky Fried Chicken ini. Kentucky Fried Chicken ini hanya menyediakan tempat dan menerima profit margin sebesar 10%. Selanjutnya, profil perusahaan dari Kentucky Fried Chicken atau biasa dikenal dengan KFC merupakan restoran fast food asal Kentucky, Amerika Serikat. Pendiri KFC ini adalah Kolonel Harlan Sanders, yaitu seorang pengusaha yang berawal dari menjual ayam goreng di restoran pinggir jalan Corbin, Kentucky. Sementara di Indonesia, sejarah KFC berawal ketika PT Fast Food Indonesia Tbk sebagai pemegang hak waralaba tunggal untuk merek KFC di Indonesia. PT Fast Food Indonesia Tbk ini didirikan pada tahun 1978 oleh keluarga Galael. Kemudian, pada bulan Oktober 1979, KFC membuka gerai pertamanya di Jalan Melawai, Jakarta. Pembukaan gerai pertama sukses mendapatkan tempat di hati pelanggan, maka KFC membuka gerai-gerai lainnya di sejumlah kota besar yaitu Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, dan Manado. Dengan suksesnya merek ini di Indonesia, maka KFC disebut makanan cepat siap saji yang terkenal dan dominan di Indonesia. Selanjutnya, struktur organisasi. Ini adalah struktur organisasi dari Kentucky Fried Chicken yang di bawah naungan PT Fast Food Indonesia Tbk. Nah, lalu kita beranjak ke analisis SWOT. Sebelumnya, analisis SWOT itu adalah suatu metode yang dibuat untuk menganalisis suatu proses bisnis. Nah, SWOT itu terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Analisis SWOT ini merupakan salah satu metode yang digunakan sebagai perencanaan strategis dalam mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threat dalam suatu bisnis yang sedang berjalan di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, yang pertama ini adalah strength. Pada analisis ini yang dilakukan adalah setiap perusahaan atau organisasi perlu menilai kekuatan dan kelemahan mereka dibandingkan dengan para pesaingnya, sehingga mereka dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kekuatan sebagai modal untuk dapat terus bersaing dengan kompetitor lainnya.
Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Analisis ini digunakan untuk mengetahui kelemahan yang mereka miliki sehingga perusahaan atau organisasi dapat dengan cepat memperbaiki kelemahan-kelemahan yang mereka punya. Semakin cepat mengetahui kelemahan yang dimiliki, maka perusahaan atau organisasi dapat dengan mudah dan cepat dalam menemukan solusi untuk menghadapi kelemahan yang dimiliki. Lanjut ada opportunity atau peluang. Cara ini adalah untuk mencari peluang atau terobosan yang memungkinkan suatu perusahaan atau organisasi bisa berkembang di masa yang akan datang. Dengan mengetahui peluang yang dimiliki perusahaan atau organisasi, maka perusahaan dapat mempersiapkan diri untuk mencapai peluang tersebut. Lalu terakhir ada threat atau ancaman. Di samping peluang yang ada di perusahaan atau organisasi juga memiliki ancaman. Untuk menganalisis ancaman atau tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan atau organisasi untuk menghadapi berbagai macam masalah dengan faktor yang berbeda, yang tidak dapat menguntungkan suatu perusahaan adalah ancaman yang dapat menyebabkan mundurnya suatu perusahaan baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Nah, di sini ada tabel mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi SWOT di PT Fast Food Indonesia. Yang pertama itu faktor internal strength-nya itu ada pencetus dan penyedia nama makanan cepat saji, cabang yang terdapat di seluruh Indonesia dengan daerah dan tempat pemasaran yang cukup strategis, memiliki manajemen produksi yang sangat baik, banyak digemari oleh masyarakat luas, memiliki pelayanan yang bagus, cepat, dan ramah. Ayam yang digunakan adalah kualitas yang terbaik, lalu memiliki rasa yang pas dan di lidah masyarakat. Lalu ada faktor eksternal yaitu opportunity atau kesempatan. Yang pertama, mengembangkan jenis varian yang lain antara lain dalam bentuk penyajian dengan rasa yang baru dapat dijadikan bisnis waralaba yang bisa menjadi pemasukan diri dari penjual brand dan sistem manajemennya. Lalu ada weakness-nya, kelemahannya, yaitu harga yang dimiliki masih belum bisa dijangkau oleh semua masyarakat, khususnya pada kalangan bawah. Lalu kandungan gizi yang di dalam produk kurang diperhatikan, yang bahkan terkenal dengan sebutan junk food. Beberapa karyawan di sana tidak semuanya dapat beradaptasi dengan sistem perusahaan yang baru diterapkan. Dan yang terakhir, layanan pesan antar yang dimiliki masih kurang maksimal. Kalau ada ancamannya atau threat, tingkat persaingan yang tinggi di bidang restoran cepat saji, bahan baku utamanya yaitu ayam yang berkualitas mulai menjadi langka, masyarakat mulai merasa takut dengan junk food karena kandungan gizi yang kurang di dalam makanannya. Masyarakat juga merasa takut dalam mengkonsumsi ayam akibat merebaknya virus flu burung. Munculnya produk pengganti, dan yang terakhir, banyak bermunculan juga bumbu instan untuk membuat masakan yang serupa di rumah sehingga masyarakat lebih suka untuk membuatnya sendiri daripada membeli di luar. Selanjutnya kita masuk ke diagram konteks pada analisis ini. Di sini kita dapat melihat bahwa konsumen memulai proses dengan memberikan informasi pesanan dan pembayaran, atau bisa disebut data penjualan dan BP1 kepada sistem delivery control ini. Kemudian sistem mengolah data ini dan meneruskan ke pihak-pihak terkait seperti shift supervisor dan delivery service. Setelah itu, sistem menerima laporan berkala dari payroll manager berupa laporan LPJ dan LPJ bulanan untuk memantau operasional dan finansial dari perusahaan ini. Kemudian delivery service melaksanakan tugas pengiriman berdasarkan arahan dari sistem delivery control dan supervisor dan shift supervisor. Kemudian dari data flow diagram ini, yang pertama ada diagram overview, di mana konsumen menginisiasi proses dengan data pemesanan dan pembayaran yang diproses di proses pemesanan. Kemudian data dilanjutkan ke proses pengiriman untuk memastikan produk atau jasa sampai ke konsumen. Setelah pengiriman selesai, data penjualan diproses di proses penjualan untuk menghasilkan laporan. Data laporan disusun menjadi laporan bulanan
kemudian diproses yang akhirnya dikirim ke payroll manager. Selanjutnya ada diagram rinci 3.0, di mana data pesanan ini diterima dan diproses di 3.1 ini. Kemudian data pesanan diolah dan diteruskan ke delivery service untuk pelaksanaan pengiriman. Selanjutnya, arsip terkait data pesanan disimpan dalam arsip BP untuk referensi dan pelacakan. Setelah data pengiriman diproses, proses 3.2 laporan penjualan mengolah data tersebut menjadi laporan penjualan yang lengkap. Laporan yang sudah jadi atau LPJ disimpan di arsip LPJ untuk kebutuhan dokumentasi. Selanjutnya diagram rinci 4.0, di mana alur diagram ini arsip LPJ mengirimkan laporan penjualan ke shift supervisor melalui LPJ. Shift supervisor menerima laporan penjualan dan mengirimkannya ke payroll manager melalui LPJ bulanan. Selanjutnya payroll manager ini menerima laporan penjualan bulanan dari shift supervisor. Arsip LPJ mencatat semua laporan penjualan yang masuk. Kemudian shift supervisor bertanggung jawab untuk menerima dan mengelola laporan penjualan. Payroll manager menggunakan laporan penjualan bulanan untuk menghitung gaji para karyawan yang bekerja di PT Fast Food Indonesia Tbk ini. Selanjutnya ada evaluasi sistem yang berjalan. Yang pertama, adanya penumpukan laporan penjualan di setiap bulannya yang mengakibatkan bagian supervisor bekerja lebih ekstra dan merasa kewalahan dalam menginput data pada laporan tersebut, yang lalu akan dilaporkannya kembali ke bagian payroll manager. Namun payroll manager juga memiliki kesibukan yang sama, memeriksa laporan penjualan setiap bulan untuk organisasi yang berada di atasnya. Yang kedua, tidak terdapat kontrol bagian gudang, baik dalam kontrol fisik melalui CCTV maupun dengan pengawasan dan juga kontrol lewat pencatatan persediaan. Khususnya karena perusahaan menggunakan metode FIFO untuk mencatat produknya seperti makanan cepat saji. Yang ketiga, banyak terjadi kehilangan data laporan pencatatan penjualan yang bersifat penting yang disebabkan oleh banyaknya data yang menumpuk, sehingga laporan-laporan tersebut tidak sesuai dengan data yang dikelola di setiap bulannya. 4. Ketidaklengkapannya laporan yang diberikan oleh payroll manager. Dan yang terakhir, saat sistem sedang offline menghadap proses transaksi yang mengakibatkan keterlambatan pengiriman. Kemudian di sini ada kesimpulan dari analisis kita ini, di mana sistem yang berjalan pada suatu perusahaan dapat digambarkan dengan menggunakan data flow diagram sesuai alur sistem yang ada di perusahaan tersebut. Data flow diagram memiliki beberapa bagian, yaitu diagram konteks, diagram overview, dan diagram rinci. Penggambaran yang sistem berjalan di DFD sendiri juga dapat dianalisis dokumen yang terlibat selama sistem dan prosedur yang berjalan di perusahaan tersebut. Menganalisa dokumen bertujuan untuk memudahkan dalam membaca dan memahami kegunaan di setiap alur proses bisnis yang berjalan pada suatu perusahaan. Dalam bisnis diperlukan evaluasi terus-menerus agar menjadi bahan pembelajaran dalam meningkatkan sistem proses bisnis yang berjalan di perusahaan terus dan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang dapat menghancurkan perusahaan tersebut. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.